Ya, kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap. Kan di segmen yang pertama dan kedua tadi kan kita ngomongin soal Chelsea. Betul, kita ke Stamford Bridge. Kita ke Stamford Bridge. Ke Bridge lagi. Dan Alika kan tadi pakai baju. Ini saya sebenarnya masih kunjungan kerja juga nih. Masih kunjungan kerja. Karena saya pengen cari klub Jepang nih buat dibeli. Gitu. Saya juga kan cosplay jadi Roman Abramovich ya. Iya. Saya juga kayaknya nggak akan di Chelsea lagi, mau ke Jepang aja. Kalau lebih enak Jepang ya. Tapi ya tanpa Alika tahu ya, saya juga sebenarnya fans Chelsea kak. Wah, Oh iya. Dan saya punya baju Chelsea sebetulnya. Wah, coba dong buka dong. Ini kalau gambar foto Chelsea Island sih saya emosi. Wah, ini kalau Anda sengaja pakai buat episode ini luar biasa. Saya tuh udah pesen kak. Sebenarnya aja si kaosnya teh dengan gambar ini. Tapi belum datang. Ini juga bahasan kita harusnya baju Jepang aja. Kita sekarang masalah Chelsea Island. Dia secantik Jepang. Aduh. Di segmen yang ketiga ini kita bakal ngelanjutin segmen 3 dari episode kemarin. Benar. Kak, soal wisata di Jepang. Tempat liburannya Arhan. Tempat liburannya Arhan karena segmen yang di episode yang sebelumnya itu tuh cuma ada beberapa tempat doang. Belum semuanya. Cuma dia sih Hokkaido, Shizuoka, Tokyonya. Tokyonya. Nah, di bagiannya sekarang atau part 2-nya ini kita bakal ngebahas soal lanjutannya ya. Nah, karena emang banyak banget ya. Banyak banget benar. Nah, yang pertama ini ada Shizuoka kak. Shizuoka ini prefektur Shizuoka ini diwakili oleh Shimizu S. Pulse dan Jubilo Iwata. Mantap. Gitu. Nah, daerah ini mungkin nggak asing kak buat para penontonnya Kapten Tsubasa. Wah, wibu. Iya, soalnya Tsubasa Ozora ini pindah ke Shizuoka waktu SD. Betul. Dan mengawali karir sepak bolanya di prefektur ini. Nankatsu. Di Shizuoka juga Roberto Honggo tinggal. Benar, kan waktu itu ketemu. Ya, dia ini datang ke Jepang. Jadi kan Honggo ini timnas Brazil ya. Betul. Timnas Brazil. Dan dia datang ke Jepang buat menemui dokter spesialis. Benar. Untuk memperbaiki retina matanya. Iya. Dan for your information ya, Honggo ini tinggalnya di rumah Tsubasa. Aneh banget. Papanya Tsubasa itu pelaut ya. Yang sering tidak ada di rumah. Tiba-tiba ada orang asing tinggal di rumah. Aneh banget. Nah, tapi seperti di animenya, destinasi wisata populer di Shizuoka ini adalah tentu saja melihat keindahan Gunung Fuji. Bentar. Ngomong soal anime, saya masih aneh kok ada orang yang ngomongnya anim ya. Wah, ini juga. Atau dia pengen kayak keren banget anime. Udah jelas itu dari animation anime ya. Kocak banget. Nah, di Shizuoka ini adalah salah satu destinasi wisatanya tentu saja Gunung Fuji. Oh iya, benar. Karena di Tsubasa juga ada Gunung Fuji. Benar, ada kan backgroundnya. Nah, di Gunung Fuji ini salah satu yang ikonik karena pada bagian calonnya terlihat simetris dan ditutupi salju. Oh iya, itu ikonik banget ya. Selama 5 bulan dalam setahun. Pokoknya kalau Anda dari searching Gunung Fuji, pasti yang gunung dilengkapi salju di atasnya, benar. Dan si Gunung Fuji ini sendiri juga kerap menjadi simbol kebudayaan Jepang sendiri. Benar ya. Nah, di kaki Gunung Fuji ini ada namanya Fuji Safari Park. Benar. Seperti namanya ya. Jadi buat orang yang pengen ngelihat hewan, betul. Mereka itu ya harus pakai kendaraan sendiri. Iya. Nah, kalau misalkan pakai kendaraan tetangga itu nyusahin ya. Apalagi kalau nggak diisiin bensin. Itu pinjam terus balikin tiba-tiba kosong. Iya. Aduh. Atau bisa naik bus khusus yang sudah disediakan sama pengelola safari kan. Nah, masih di kaki Gunung Fuji ini juga terdapat air terjun Shiraito. Dengan tinggi 20 meter dan lebar 200 meter. Gede banget. Ini ya, kayak Niagara ya. Benar kan. Terus buat anak pantainya juga di Shizuoka ini bisa mengunjungi Shimoda yang terletak di ujung semenanjung Izu. Karena Shizuoka itu gede ya. Benar, prefektur yang lumayan besar. Nah, kalau misalnya bicara soal salah satu pantai terbaik Shimoda, ada Shirahama yang merupakan kawasan pantai paling terkenal dengan air jernih dan pasir putih. Gak kalah lah sama yang di Indonesia. Sama batu karas ya. Benar. Aduh. Selanjutnya ada Hiroshima. Yang dibercandain. Prefektur Hiroshima ini diwakili oleh Sunfreeze Hiroshima kan. Nah, nama Hiroshima dikenal karena pernah dijatuhi bom atom saat Perang Dunia II yang menewaskan 260.000 jiwa ya. Nah, ini yang membuat destinasi wisata pertama yang harus banget dikunjungi itu adalah Hiroshima Peace Memorial Park. Di dalamnya ada sejumlah monumen, auditorium, dan museum yang isinya adalah mengenang soal tragedi itu. Benar. Nah, di Hiroshima ini yang menarik adalah ada kuil Itsukushima. Iya, yang bikin unik nih kuil ini terkesan mengapung di atas Teluk Hiroshima.
Tapi ya kayak kalau misalkan Alika lihat lebih dalam lagi ya, diperhatiin itu sebenarnya diangkat sama jin. Wah, jin Jepang. Kayak mengapung padahal enggak, ini ada jin. Iya, jadi di Hiroshima ini ada teluk yang terkenal dan di atasnya ada kuil Hiroshima ini. Nah, tapi emang karena daerah yang seperti kita jelaskan minggu kemarin banyak budaya yang tidak dipugar sama pemerintah Jepang. Ada sejumlah kuil lain yang biasa dikunjungi terus di Hiroshima ini seperti kuil Mitakidera dan kuil Fudoin. Nah, kalau untuk penggemar otomotif, Hiroshima juga punya museum Mazda. Yang berisi koleksi salah satu pabrikan otomotif tertua Jepang tersebut. Kan emang merek-merek mobil kebanyakan dari Jepang ya. Jepang ya, ada Mazda, ada Daihatsu, Toyota, benar. Honda. Benar. Selanjutnya ada Fukuoka. Jadi prefektur Fukuoka ini diwakili oleh Avispa Fukuoka. Nah, Fukuoka sendiri ini merupakan pusat pemerintahan dari Pulau Kyushu. Pulau Kyushu ini pulau besar yang ada di paling selatan Jepang ya. Kyushu. Nah, si Fukuoka ini dikenal karena destinasi belanjanya serta pemandangan kanalnya yang tak kalah ciamik. Iya benar. Jadi dekat Tasik kan ciamik. Bukan ciamik. Nah, si Fukuoka ini dikenal karena destinasi kenapa dibaca lagi? Nah, sama seperti prefektur yang lain, Fukuoka juga punya istana dan sejumlah kuil. Emang banyak banget kayaknya di Jepang. Banyak banget di sana ya kuil-kuil. Kebudayaan mereka juga diabadikan di Museum Hakata Machiya yang menempati bangunan di era Meiji. Benar. Dan kalau nggak salah ini tuh salah satu bangunan di era Meiji yang masih selamat kan? Benar. Karena setelah era Meiji itu era apa sih? Saya lupa. Aduh, sebagai ibu saya malu nih. Setelah era Meiji. Restorasi Meiji, kemudian ada era. Wah, saya kurang menonton Kenshin ya. Aduh. Nah, salah satu yang paling menarik lainnya adalah patung Buddha berbaring di kuil Nanzoi. Benar. Jadi patung Buddha ini merupakan patung perunggu terbesar di dunia. Bahkan ya, kalau misalkan patung Liberty ditidurin, itu tuh masih kalah tinggi dari patung Buddha ini. Kalah panjang. Betul. Nah, untuk penggemar kuliner nih, kita tidak akan lupa kalau ke Fukuoka tidak mengunjungi Yanagibashi Market. Soalnya ada toko yang banyak menjual makanan segar. Ya. Dan selanjutnya ada Saga ya. Jadi prefektur Saga ini diwakili oleh Sagan Tosu. Sama seperti Fukuoka, prefektur Saga juga terletak di Pulau Kyushu yang paling selatan. Benar. Nah, kalau daerah lain di Jepang ini umumnya menunjukkan kebudayaan di era 1600-an. Saga ini punya yang spesial. Apa tuh? Karena ada Taman Yoshinogari yang dianggap sebagai salah satu pemukiman tertua di Jepang. Karena sudah ada di sana sejak 200 tahun sebelum Masehi. Iya, kayak di Padalarang ada gitu juga. Wah, jadi kalau saya pernah baca Saga ini, kalau misalnya Anda lihat ada satu film live action Jepang yang zaman dulu itu kan syuting di sana. Karena emang masih otentik banget bangunannya gitu. Jadi kalau ada ke Saga tuh Anda gak jarang lihat orang yang lagi pakai samurai. Masih ada di sana. Masih ketinggalan. Ada yang ini X kayak. Nah, kemudian si Saga ini juga mempunyai Saga Castle. Istana Saga yang merupakan istana kayu terbesar di Jepang. Saya jadi kepikiran, berarti di sana banyak yang bawa bedog yang badak banget. Wah, bedog sih istilahnya kalau di kita ya. Begitu itu ya, benar ada. Nah, hal unik lainnya dari Saga ini merupakan daerah penghasil porseni, Kak. Betul. Porselen dong, porseni. Kan ya siapa tahu di sana kan banyak yang olahraga kan. Bukan olahraga seni ya, benar. Nah, buat yang ingin membeli oleh-oleh porselen, ini ada di daerah Arita dan Imari sebagai pusatnya. Kalau di Jogja mah apa namanya tuh? Perak. Betul, di daerah sana lah ya, daerah Marlboro lah. Marlboro mah udut. Ya juga, tapi budaya oleh-oleh lah. Nah, bagusnya porselen Saga ini bahkan udah disebutkan dalam puisi 400 tahun lalu. Saking bagusnya porselen di Saga. Karena emang kaya banget sama artefak-artefak atau seni-seni gitu di Jepang tuh, benar. Nah, untuk mengisi porselen tersebut nih, turis bisa juga mengunjungi Ureshino yang merupakan perkebunan teh. Teater ya? Bukan, Garut. Perkebunan tehnya. Nah, si turis ini juga bisa membeli langsung teh yang bisa diproduksi di sini. Ochanya terkenal di sana. Nah, Saga juga terkenal dengan dagingnya. Tapi sebenarnya ya kayak kalau misalnya kita mau makan dagingnya, kita tinggal ngedengerin podcastnya Helmi Yahya aja, Kak. Bukan. Isinya daging semua. Itu konten-konten yang isinya daging tuh saya kira makan ya, ternyata bukan. Kalau misalkan podcastnya Deddy Kobuser mah kayak sop daging di nikahan, Kak. Kenapa tuh? Isinya kentang semua. Karena wawancaranya gak jelas. Nah, jadi di Saga ini kan terkenal sama dagingnya. Kayak nih loh, kayak yang Wagyu di mana sih di sebelumnya tuh? Wah, ya Wagyu di sana ya. Wagyu di sana.
Di Saga juga terkenal sama daging sapinya gitu atau Saga beef. Cara makannya adalah dia tuh dipanggang sedikit aja sebentar buat mempertahankan rasa dan teksturnya biar muncul gitu. Medium lah ya. Nah, di Saga ini juga terkenal dengan Takeo Onsen. Kita berbicara lagi onsen ya. Karena ini bukan sembarang pemandian air panas. Ini tuh onsen yang udah ada sejak lebih dari 1300 tahun. Katanya sih dipercaya air di Takeo Onsen ini bisa menyembuhkan penyakit. Ya kan menarik banget ya bahasan kita di episode kali ini dari segmen pertama sampai segmen yang ketiga tadi. Buat Anda yang ketinggalan jangan lupa untuk menyaksikan propaganda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Mantap. Saya dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Jepang.